Saudari-saudaraku yang terkasih, kembali kita berjumpa dalam acara podcast yang diadakan oleh Komisi Komunikasi Sosial Kevikepan Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Romo Vikep, Romo Rudi, berkaitan dengan sesuatu yang selalu terjadi di akhir tahun, dinamika yang selalu dibuat di masing-masing paroki. Maka secara khusus kita mengundang Romo Vikep untuk memberikan sesuatu apa yang ada di pikiran beliau tentang programasi ini, dan moga-moga ini membantu kita. Romo Vikep, berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih kehadirannya. Dan langsung kita mulai ya Romo ya. Baik Romo, akhir tahun itu biasanya tahun yang dinanti. Apa itu? Programasi. Ya, programasi. Dan kalau kemudian kita bicara soal programasi itu, Romo, Kevikepan mencoba menjembatani antara tema yang sudah dirumuskan oleh keuskupan, lalu dinamika di Kevikepan, dan menjembatani dengan di paroki-paroki. Bagaimana Romo kira-kira? Ya, jembatan itu memang tidak mudah. Seringkali kita malah tidak bikin jembatan, tapi malah bikin masing-masing gitu ya, tidak nyambung. Gitu ya. Ya, justru sekarang kita ingin menegaskan lagi fungsi jembatan itu, tapi juga fungsi penggerak dan juga fungsi animator. Karena Kevikepan memang ada demi sebetulnya paroki-paroki, supaya dinamika gereja terjadi di tingkat paling basis kelompok umat kan paroki. Betul. Persis nanti di program ke depan Kevikepan ingin menjadi itu. Jadi paroki-paroki jangan segan-segan mencari tahu, bertanya ya, dan juga memang fungsi kami untuk itu. Siap. Kevikepan ada untuk paroki-paroki. Mantap. Kira-kira itu dong kalau fungsi jembatannya. Dari keuskupan sendiri kan sudah dicanangkan ya melalui pratepas online tanggal 1 Oktober. Kemudian itu pratepas keuskupan ya. Lalu Kevikepan juga telah membuat pratepas online juga untuk 1 Kevikepan akhir bulan lalu ya. Dan ini saya kira menjadi bagian dari proses kita menjadi jembatan. Nanti masih ada lagi kita berproses di rayon-rayon mulai tanggal 11 menjelang tepas offline di PPSM. Kevikepan akan sowan-sowan ke rayon-rayon ya. Untuk membantu supaya paroki-paroki yang dalam klaster atau lingkup rayon itu bisa berproses dalam programasi ke depan lebih baik lagi. Gitu. Ya kurang lebih menganimasi ya, menjadi bagian dari dinamisasi seluruh proses programasi. Programasi itu yang krusial kan di perencanaan. Kalau perencanaannya oke, saya kira nanti di bagian berikut kita baru pikir mengenai bagaimana itu dilaksanakan supaya efektif. Baru setelah itu ya ada mekanisme berikut, evaluasi, monitoring, dan lain-lain. Tapi saya kira yang krusial di perencanaan. Kadang-kadang kita itu agak sedikit kurang tenanan di perencanaan. Kadang-kadang jadi perencanaannya sambil lalu gitu ya, atau biasanya lah gitu. Biasanya gitu ya, gitu lagi gitu. Maka perencanaan copy paste. Betul, copy paste. Kalau kopi latte sih enak itu. Sudah ngopi dong. Nah itu jadi, dan juga mungkin hubungannya dengan tradisi ya, kebiasaan, karena kebiasaan di paroki itu kan mulai dengan kegiatan. Sing gampang gitu. Jadi baru kemudian ditarik-tarik ke awal, padahal harusnya kan bagian awal itu yang menentukan. Betul. Nah, perencanaan itu memang mengandaikan itu dong. Mengandaikan apa tuh sebetulnya yang ingin dicapai ya.
secara keseluruhan. Ya. Lalu itu nanti pencapaian yang seperti itu di dalam kurun waktu tertentu kan ada indikasi-indikasi atau penanda-penanda apakah capaian itu on the track atau tidak. On the track apa tidak. Nah, itu yang semestinya pertama-tama harus dipikirkan. Apa tuh sebetulnya yang goalnya apa? Atau dalam bahasa kita kan outcomes. Ya kan bahasanya sulit itu juga ya. Iya. Milestone. Milestone itu apa waktu penanda. Iya. Padahal kita kenalnya kan batu penjuru dong, bukan batu penanda. Batu kilangan. Batu kilangan. Gitu. Ya penanda-penanda aja, titik-titik di mana memang capaian itu dalam program dan kegiatan itu memang mengarah ke capaian. Oke. Nah, dalam kerangka itu Romo, kalau kemudian bagian perencanaan itu menjadi sesuatu yang penting, apakah kemudian dalam konteks itu pula lalu ada kelompok layanan? Ya. Atau bagaimana? Kemarin kan Romo sempat menyinggung soal kelompok layanan yang ada 3 tuh, bahasa Inggrisnya apa itu? Apa itu pokoknya ada kelompok layanan itu. Bagaimana itu mau dijelaskan ke umat? Bagaimana itu mau dijelaskan ke paroki-paroki? Iya, Romo. Kita ingin memastikan sebetulnya ya keuskupan, kevikepan bahwa program-program ini memang dipikirkan tadi ya, direncanakan dengan matang, dengan tidak dari satu kepala. Karena satu kepala itu ya terbatas. Maka kita ingin ada banyak kepala yang memikirkan itu. Istilah kerennya ya kolaboratif itu istilah sinergi. Ya, sinergi, kolaborasi. Kita ingin supaya hal-hal yang penting memang dipikirkan matang bersama-sama. Gitu. Jadi kalau di tingkat kevikepan ya menjadi POIAN, kelompok pelayanan atau service group. Itu service group. Service group itulah sebetulnya orang-orang yang memang diberi mandat untuk memikirkan secara khusus ya hal-hal yang utama, hal-hal yang pokok, baik di tingkat kevikepan Semarang maupun di tingkat paroki-paroki. Ya. Jangan hanya Romo Nyatok yang mikir, jangan hanya wakaduanya yang mikir, ya. Jangan hanya ketua bidangnya, bidang tertentu yang mikir, tapi sebagai grup itu memang membuat pemikiran bersama, membuat diskresi bersama, menentukan mana yang pokok, menentukan mana yang ingin menjadi tujuan, sasaran, ya, dan seterusnya itu. Ini menurut saya penting. Kalau enggak nanti kita akan jadi hanya barangkali ya. Romono pinter banget itu kan, sing iki Romono dulu. Betul. Ya, liane men pelaksana. Ya. Atau ketua wakaduanya yang pinter, lainnya manut gitu. Romono juga manut. Romonya manut. Nah, kita ingin supaya ini menjadi bagian mulai dari perencanaan memang dipikirkan bersama. Khususnya sebenarnya Dewan Pastoral Paroki Harian. Kalau di kevikepan ya service grupnya itu kelompok rumpun itu dong ya. Beberapa komisi menjadi satu, ada penanggung jawabnya ya, dan seterusnya. Itu hanya cara aja dong. Cara kita merancang, melaksanakan, nanti ada penanggung jawabnya, dan cara kita nanti juga berproses setelah pelaksanaannya. Oke. Kalau kelompok layanan itu di tingkat paroki bentuknya kayak apa? Mungkin bisa, yang pertama-tama sebetulnya kalau menentukan outcomes, milestone, sasaran strategis, indikator target itu sebaiknya menurut saya itu dari DPPH, Dewan Pastoral Paroki Harian. Iya betul. Ini yang harus menentukan ya, karena kelompok ini memang kelompok yang paling utama, strategis ya, karena di situ berkumpul orang-orang yang dipilih oleh umat ya, sebagai wakil kerjasama antara hierarki dan umat kan di situ ya. Mereka mesti menentukan itu ya. Ketua-ketua bidang mungkin juga dengan
yang lain. Oke. Bisa juga sebetulnya diperluas kalau mau sebetulnya. Kalau mau Dewan Pastoral Paroki Harian tadi DWPH itu juga mengajak orang-orang mungkin ahli yang dianggap mampu bisa memberi sumbang saran untuk merencanakan program ke depan. Oke. Ya. Tidak harus sendiri dong. Siap. Mengundang orang itu di paroki saya kira berlimpah ya. Banyak orang yang bisa kita mintai tolong. Ya, dan makin banyak orang bisa disapa terus. Cocok. Ya. Kita kadang-kadang itu mikir dewe mumet malah orang ngejak-ngejak. Itu lari pingpong. Kalau kita ngajak-ngajak yang memang kompeten, memang bisa membantu kita merancang itu saya kira bagus. Ini mungkin bisa jadi habitus gitu. Supaya tidak semuanya dipikirkan sendiri. Betul. Tapi mencari kemungkinan-kemungkinan lain. Di sana banyak orang yang bisa membantu kita. Ya. Banyak orang yang kompeten juga yang tidak duduk di Dewan Pastoral Paroki itu, betul. Bisa diajak untuk sumbang saran. Meskipun nanti yang memutuskan akhirnya ya DPPH. Nah, kalau dalam service group tadi yang 3 itu, kelompok layanan itu, kan ada 3 itu, tapi ada sesuatu yang unik menurut saya kalau saya baca itu, yaitu adanya kelompok pelayanan pembinaan, Romo. Apa yang Romo pikirkan ketika menyusun ada unsur pembinaan ini? Pasti unik ya. Yang lain itu sudah umum, Romo. Kelompok pelayanan kekatolikan itu sudah ini. Kelompok pelayanan kerasulan, itu sudah. Nah, ini ada satu kelompok pelayanan pembinaan. Apakah ini boleh kalau saya menebak gitu ya, menjadi concernnya Romo Vicap gitu ya, atau bagaimana? Concernnya gereja keuskupan. Karena saya tahunya kan di tingkat bagaimana. Banyak dibahasakan begitu loh. Tapi concern Monsinyur juga sih. Oke. Ya, concern kita sekalian. Jadi memang di dalam kelompok-kelompok pembinaan itu ada yang menjadi domainnya keluarga, Mas betul. Oke. Keluarga muda khususnya yang masih punya anak-anak kecil, usia PAUD, usia piah, usia remaja. Itu pasti pembina utamanya, formator yang paling penting adalah orang tua. Ya, untuk anak-anak yang keluarga muda ya. Karena memang secara natural alamiah orang tualah yang menjadi formator utama untuk anak-anak. Maka membina anak-anak yang seperti itu tidak mungkin tanpa melibatkan orang tua. Jadi yang dibina sebetulnya tidak hanya anak-anaknya tapi keluarga muda. Itu penting sekali itu. Ya. Jadi jangan mengira kalau sudah dipiakan sudah selesai gitu ya. Atau dipirkan itu ndandak ke anak atau dipiutkan itu enggak, itu cuman komplementer saja itu. Yang paling utama adalah orang tua, keluarga ya. Makanya kalau di usia-usia itu keluarga juga menjadi perhatian pokok sebetulnya. Lalu yang berikut kelompok bina insan muda itu, yang klaster berikut atau kelompok berikut adalah orang-orang muda sendiri yang kita kenal secara tradisional 15-35 belum menikah bla 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 itu. Tapi itu kan juga ada banyak kemungkinan, banyak sebaran usianya juga. Betul. Yang kita ingin untuk tahun depan paroki-paroki juga memikirkan tidak general gitu. General 15-35 gitu. Kan itu ada anak usia SMA, dewasa awal ya, dewasa menengah, dewasa akhir itu ya. Bisa dikelompok-kelompokkan lagi sebetulnya. Karena mereka juga satu dengan yang lain sebetulnya tidak terlalu kohesif gitu. Kelompok anak SMA suruh kumpul dengan yang sudah 35 gitu ya. Wah iya, betul. Apalagi suruh iuran. Iya. Sebenarnya belum punya duit. Iya. Kalau usia yang sudah kerja kan iuran santai aja, dia punya gaji. Kalau anak SMA suruh iuran ya minta orang tua lagi, atau minta Romo Wito. Itu.
pos dana sosial. Betul. Ya harus awas di kelompok-kelompok tertentu jangan biah-biah gitu. Betul, untuk di paroki-paroki ya prakteknya ya. Itu penting. Oke. Kita punya orang tua ya sebagai pembina utama untuk Piut, Ya, usia dini. Ya, usia dini lalu Iya. orang muda sendiri. Kalau untuk orang dewasa, Yul itu sudah diandaikan kalau saya Ya. Itu juga dilayani, Mm-mm. mendapat pembinaan-pembinaan, tapi saya kira forum-forumnya sudah banyak. Oke. Ada pertemuan lingkungan, pertemuan wilayah, macam-macam lah. Oke, Kurang lebih itu. berkaitan masih berkaitan dengan soal layanan tadi. Coba kita tegaskan lagi ya Ram ya. Jadi biasanya konsep yang dipakai itu 3 kategori. Kategori anak, remaja, orang muda. Betul. Ya. Lalu dalam konteks ini ternyata faktanya ini bisa di breakdown, bisa dibedah lagi. Pondok-pondok. Ya, di pondok-pondok kalau bahasa Jawanya. Untuk anak itu anak itu piut dan piat. Ya, ya. Lalu remaja sendiri. 2 bagian ini itu pembinaan melibatkan orang tua. Gitu ya, Ram ya. Betul. Lalu orang muda. Itu sebenarnya tepatnya insan muda sih lebih. Insan muda boleh, orang muda. Karena ini boleh. 2 terminologi yang bisa berbeda ini. Oh, Insan iya. muda dan orang OMK. Kan itu kata teknis. Nah itu kalau OMK kan langsung 15, 35 belum menikah. Ya, Ya kalau 25 tahun sudah menikah. Kalau dia sudah punya cucu. Masa cuacin. Nah itu bisa dibagi-bagi menjadi tentu seturut dengan dinamika yang ada di masing-masing paroki namanya. Betul. Tapi setidaknya usia sekolah, kuliah, lalu ada kerja kayak gitu itu. Di tempat kita mungkin 4 tadi berapa? Apa aja? Ya, anak SMA, SMA, usia SMA, usia kuliah, usia kerja, usia sama menjelang menikah. Menjelang menikah ya, sebelum menikah itu ada 4 bagian yang kemudian bisa dipikirkan. Kalau tadi Romo Rudi sempat menyinggung sesuatu yang mencoba menegaskan bahwa bagian awal, bagian konsep awal itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang sangat penting. Mungkin bisa kita ini lagi. Langkah-langkahnya harus kayak apa sih? Ya, kita tegaskan lagi soal ini. Yang paroki-paroki ya? Ya, paroki. Kata kuncinya sebetulnya yang tadi sudah terungkap juga, bahwa kita mesti berkolaborasi di tingkat manapun. Betul. KVKPAN dan KVKPAN lain pun mesti berkolaborasi. Maka di paroki pun ketika merancang tahun 2025 itu mesti berkolaborasi. Oke. KVKPAN pun demikian, Keuskupan pun demikian, dan seterusnya. Bahkan nanti di tingkat lingkungan barangkali ya. Di tingkat wilayah, di tingkat kelompok-kelompok kategorial. Jangan bikin pulau-pulau sendiri. Ya, harus ada banyak jembatan di sana sini berkolaborasi. Karena dengan begitu kita saling mengisi. Siap. Mana yang masih di sana kurang, ayo kita ulangi. Di sini kurang, kita cari tahu dari tempat lain. Jangan bikin pulau sendiri. Paroki itu bukan pulau-pulau sendiri. Meskipun memang secara hukum paroki adalah sekelompok umat dengan teritori tertentu, dengan pastor paroki tertentu sebagai gembalanya sendiri gitu. Tapi saya kira paroki kan juga disatukan dalam kelompok yang lebih luas. Rayon, KVKPAN. Maka di paroki sendiri juga mesti berkolaborasi. Tadi kita kan memang ingin seperti itu. Memang ini pekerjaan yang harus sabar. Harus sabar karena kolaborasi itu tidak mudah ternyata. Ya. Memangnya kalau kita bekerja sama itu mudah, enggak juga. Karena ada kepentingan. Ya macam-macam. Variabelnya makanya. Kalau satu orang menentukan itu lebih mudah. Betul. Mudah. Tapi kita enggak mengambil yang itu. Mengambil mungkin lebih agak lama karena butuh kesabaran.
Tapi ini menurut saya apa namanya menyampaikan ini gereja itu ya begitu gitu. Oke. Gereja itu bukan one man one show atau one man takes all gitu ya, enggak ya. Ya. Semuanya kita dengarkan, kita akomodasi, kita beri tempat lah. Ya. Itulah gereja yang bersifat sinodal ya itu. Nah, sekali lagi dalam rangka ditegaskan lagi DPPH itu bukan sama dengan Romo Paroki, bukan hanya Waka 2 atau Waka 3, ya, betul. Bukan hanya bidang, tetapi Betul. DPPH yang ada yang 13, ada yang 14 orang itu berkumpul membicarakan bagian awal dari programasi itu ya. Mantap itu. Gitu ya? Iya dong. Kurang lebih. Bahwa kemudian ini berkumpul bisa melibatkan misalnya ngundang psikolog, ngundang apalah namanya soal yang pendampingan apa soal orang muda, soal mereka praktisi untuk memberi input lebih luar biasa lagi, lebih gitu ya. Sebelum merumuskan apa bagian awal, kalau dalam rumusan itu sasaran strategis, lalu indikator dan target kayak gitu ya lumayan. Betul loh. Itulah memang maksudnya DPPH. Kalau saya membayangkan, ya DPPH kan mendinamisir seluruh gerak paroki. Betul. Dia harus merancang betul-betul. Ya. Satu tahun ke depan itu apa. Dan itu bukan bagian yang mudah. Ya. Harus membayangkan pekerjaan ke depan, pelayanan ke depan ternyata. Jadi di Dewan Pastoral Paroki Harian lah diskusi yang mendalam, diskusi yang luas, ya mungkin diperluas. Ya. Itu yang mesti terjadi supaya nanti di tingkat berikut lebih mudah. Ya. Di tingkat berikut itu artinya di tingkat bidang antar gitu ya, Romo. Betul. Melanjutkan yang kayak apa? Berikutnya kan ada kegiatan utamanya apa, biayanya berapa sampai ke ya, di situ ya. Yang lebih kolom-kolom itu ya. Lebih konkret gitu ya. Itu untuk program-program yang strategis. Betul. Tidak untuk semua program. Mumet. Program strategis mungkin satu paroki ya beberapa saja, tidak usah banyak. Yang lain kan program-program yang lebih rutin, program-program yang yang biasa gitu ya. Itu tidak usah banyak pemikiran. Betul. Tapi kadangkala dalam prakteknya di awal itu hanya milih 1 atau 2. Tapi ketika sampai kegiatan utamanya jangan salah bukan hanya 2 loh. Betul. Banyak. Itu bisa banyak banget loh ternyata. Kegiatan utama yang mana? Enggak, karena kan misalnya pembinaan ini, nanti masih ada ini, ada ini kayak gitu tuh maksudnya. Sebagai kegiatannya, sebagai tindak lanjut dari perumusan ini, itu bisa. Itu konsekuensi. Iya. Jadi katakan sedikit saja, ya sedikit itu di awal, tapi prakteknya ternyata di sananya itu ujung tombaknya itu ternyata apa kayak trisula kayak gitu itu trisula gitu ternyata. Apalagi kalau kita bicara tentang yang namanya kerasulan. Nah, apalagi kerasulan itu bidangnya seluas dunia terus. Mengerikan ya. Ya kerasulan itu bisa di sosial ekonomi, sosial budaya yang macam-macam juga. Pemberdayaan masyarakat, sosial kemasyarakatan apalagi ekologi, banyak banget teknologi. Betul. Tinggal memilih sesuai dengan konteks di parokinya masing-masing mana yang lebih ini. Tentu apalah bikin sesuatu yang luar biasa ternyata tidak menjawab kebutuhan, tidak menjawab persoalan di paroki ya sama aja. Iya betul. Justru itu kita ingin supaya memang perencanaan itu menjawab perkara, menjawab permasalahan yang ada di masing-masing paroki. Supaya kita betul-betul transformatif. Betul. Misalnya ambil contoh di kerasulan ya. Tadi kan kita bicara tentang usia kerja. Ya. Tapi jangan lupa sekian persen dari itu adalah orang yang tidak bekerja. Pengangguran. Tadi juga kelupaan itu. Ada pengangguran ini harus bagaimana ini? Jadi ini bisa disebut usia kerja, bisa disebut usia pengangguran. Ya. Kalau jumlahnya banyak di paroki itu ya. Betul. Ya, kita problematik apa di situ pengangguran?
Kita kan tidak mungkin anak-anak semua kerja di instansi pemerintah, instansi swasta. Mungkin entrepreneurship atau kewirausahaan, tapi itu kan memerlukan banyak effort. Betul. Dan jejaring effort untuk keterampilan, untuk dia bisa berusaha mandiri yang sulit, tidak semudah yang dipikirkan. Apalagi anak-anak muda sekarang, pengennya jadi buruh. Kalau dapat gaji bulanan, betul. Itu gaji tanggal berapa? Tanggal 1 misalnya ya. Ada yang 25, ada yang 25. Itu seminggu kemudian sudah habis ya. Lalu utang. Tapi setidaknya itu kalau ketika semua diangkat bareng, ketika itu digotong bareng, ketika itu menjadi concern bersama, rasanya berat itu tidak ada ya, Kang ya. Cocok. Justru kolaborasi itu kerjasama, kalau di tingkat pemerintah ya namanya musrenbang. Ya itulah cara kita menggereja, karena di situ ditampakkan betul gereja yang bersifat sinodal. Ya. Saya kira tidak zamannya lagi yang tadi disebutkan beberapa kali. Ya. Satu orang menentukan semuanya, lain-lain. Meskipun itu mungkin nanti hasilnya kelihatan, ya cepat, nggak usah ribet dengan rembukan-rembukan. Dan bagus administrasinya. Mungkin bagus juga. Wah, ngeri ya sih, bikin romonya apalagi. Romonya karena saking hebat. Iya. Tapi sehebat-hebatnya orang sih, ya nggak hebat juga. Gitu ya. Di atas langit masih ada lagi. Wah, iyalah. Nah, berarti saya harus berjuang berlatih servis ini. Service group. Iya, service group yang lain. Service group supaya kemudian menjadi gerak bersama, dinamika bersama. Luar biasa Romo. Iya. Baik Romo, gitu mungkin masih ada yang mau disampaikan ke umat atau ke paroki atau ke DPPH berkaitan dengan seputar programasi. Ini merambung nih. Iya. Oh. Kesel ya. Sebagai penutup. Ya, diskusi-diskusi seperti ini saya kira sangat baik Romo. Kalau di forum-forum non formal juga bisa diadakan di paroki, di gereja. Nah, kita mungkin yang pertama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman umat paroki, dewan pastoral paroki ya. Kita punya litbang di Kevekepan, punya tim programasi. Ya. Itu orang pintar-pintar semua itu. Jadi kalau mendengar tulisan-tulisannya saya mumet orang. Gitu ya, Romo. Iya, Romo Banu itu luar biasa, kerso dimintai tolong, nanti jangan takut-takut, paroki-paroki, rayon-rayon itu kalau ada kesulitan berkontak dengan kami, berkontak dengan Litbang, Romo Banu dan teman-teman ya, programasi Mas Eko dan teman-teman itu sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu ya dalam perencanaan atau musrenbang gitu ya, itu kita memikirkan ini Romo, jangan lupa bahwa efisiensi, efektivitas itu juga penting. Maka ada unan-unan high impact. Gaya toh. Hari itu. Low cost. Oke. Cost itu bisa cost uang, bisa cost effort ya, bisa macam-macam. Tapi bagaimana dari ilmu ekonomi kita bawa juga ke situ. Nah, jangan high cost, impact-nya kecil, ya kan sayang ya. Sudah mati-matian boleh hasilnya ya pas buruh, itu kan boros di sumber daya. Kita mesti low cost but high impact atau transformasinya itu betul. Meskipun transformasi tidak bisa diukur dalam waktu pendek. Betul. Transformasi apalagi di pembinaan insan muda itu. Bisa 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Dan mungkin bukan di parokinya sendiri ya. Cocok. Nggak bisa dipotret cepat gitu loh. Nah, tapi itulah memang panggilan kita ke sana. Oke. Ya, panggilan kita ke sana. Lalu juga jangan lupa selalu participatory culture kita kembangkan. Apa itu? Ya budaya untuk mengikut sertakan. Ya, budaya melibatkan. Bapak Uskup juga sering mendiko itu ya. Gereja yang partisipatif, inklusif, ya, kolaboratif, transformatif gitu ya. Sing anggal-anggal istilahnya. If gitu ya. Tapi itu saya kira penting kalau mau dilihat satu persatu nanti Romo Banu bisa itu. Wah, siap.
Karena itu sangat sangat alkitabiah. Ya. Kalau panjenengan membaca di Kisah Para Rasul bab 2, itu gereja mula-mula, gereja awal perdana itu berkumpul bersama, berdoa bersama, memecah roti bersama, dan membuat macam-macam yang namanya kepedulian, pelayanan, ya, kepedulian membagi harta itu kan, ya, kepedulian ya, itu kan bagian menggereja yang memang genuine itu. Gereja ya begitu, gereja itu kolaborasi, bersamaan, kerjasama, gotong royong ya. Jangan lupa juga itu penting karena gereja bukan kelompok insani belaka, dia kelompok yang dipanggil oleh Tuhan menjadi terang dan garam di tengah dunia. Dunia inilah medan kita mewartakan Injil, medan kita memberi kesaksian, berdoa, berekaristi, tapi juga peduli dengan macam-macam perkara. Gereja yang tidak nyambung dengan perkara masyarakat, saya kira ya gereja yang separuh jalan. Tidak berwujud. Betul. Harus terkait erat dengan problematika, perkara-perkara di tengah kehidupan bersama. Kalau di paroki ada, misalnya ya, ambil contoh kemarin di Pati kan kekeringan, di daerah Pati sekitarnya ya Kudus dan sebagainya. Apa yang bisa kita buat ya dalam kerangka itu. Lalu di Flores kemarin ada bencana lewat Tobi atau mana itu ya. Nah, dari kepedulian seperti itu ya tidak hanya di sektor kemanusiaan yang paling primer ya, tapi juga kolaborasi dengan masyarakat luas karena budaya juga macam-macam. Kita mesti masuk karena saya ingin memberi catatan dua tentang budaya itu. Kita punya Rumah Budaya Rejosari, BPR ya. Apa itu singkatan? Balai Budaya Rejosari. Ya, itu yang dulu dikelola Romo Ipeng ya. Romo Ipeng sekarang di Argentina ini. Ya. Lalu kita punya di kehidupan kita itu Omas Rawung di Pati atau di Sampangan Oh, di Sampangan. Iya, belum pernah tidak sana kan? Belum. Kemarin malah bikin acara agak besar itu, mengundang berbagai kalangan lintas iman juga. Iya. Ya, sektor ini saya kira untuk KVKPAN Semarang mungkin perlu diperkuat. Ada banyak pelaku-pelaku yang sudah intens di sana. Tinggal nanti gereja, entah paroki, entah KVKPAN, entah rayon bisa mendorong untuk itu bisa signifikan, ya, lebih signifikan, lebih relevan. Belum lagi kita bicara mengenai problem-problem sosial global itu kan besar. Ada kelaparan, ada kemiskinan, ada undereducated, ya, dan juga kesejahteraan yang masih kesenjangan seperti itu. Mesti menjadi bagian dari pemikiran-pemikiran baik di tingkat Uskupan, KVKPAN, paroki, bahkan lingkungan wilayah atau kelompok kategori. Kalau itu bisa menjadi latar belakang kita membuat program perencanaan, itu saya kira bagus. Tentu saja yang tadi kita maksudkan sebagai program strategis. Ya, bukan yang rutin. Jadi pembicaraan kita kali ini tuh membicarakan program yang strategis berkaitan dengan prioritas garapan. Betul. Bukan rutin itu nggak usah dipikirkan, pasti akan terjadi. Ya, mau nggak mau. Kalau seperti orang mandi, ya, sehari ya mandi 2 kali. Ya, gitu. Kalau ada air, makan kalau ada yang dimakan. Kalau ada yang dimakan. Itu, tapi praktis itu harus terjadi. Bidang-bidang liturgi kayak gitu tuh pasti rutin tuh misalnya. Betul dong. Kalau latihan menghias altar, itu bagus loh dong. Bagus, tapi nggak usah terlalu banyak effort ke sana karena sudah jalan. Terima kasih dan kita akan berjumpa dalam podcast berikutnya. Moga-moga kesampaian. Kami akan menghadirkan Romo Banu dari tim Litbang dan juga dari tim programasi KVKPAN untuk memberi pencerahan kepada kita semua di paroki-paroki dalam menyusun program. Ya, betul. Ya, sekali lagi terima kasih. Siap ya. Romo Banu siap ya. Oke, namanya Romo Banu, tunggu undangan dari kami. Sekali lagi terima kasih. Berkah.
Terima kasih. Berkah dalam.